اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang insya Allah penuh barakah ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang pasti barakah, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid bukan sembarang masjid ya, masjid banyak ya, masjid banyak. Tapi setiap masjid itu kemuliaannya tergantung pendirinya dan pemakmurnya. Kemudian juga apa yang digunakan untuk membangunnya. Masjid kita ini Masjid Demak, Masya Allah, termasuk masjid yang tertua di Pulau Jawa dan didirikan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membangunnya pun bahannya halalan thayyiban, manusia-manusia pun niat bangun masjid. Zaman sekarang kadang-kadang kita, saya nggak ngomong orang lain, kita ini kalau bangun masjid, kita kalau jadi tukang bangun sambil merokok. Orang dulu mau bangun rumah saja tirakat, apalagi bangun masjid. Mulai dari tukangnya, semuanya betul-betul menghargai apa yang akan dibangun dan sedang dibangun. Makanya menjadi bangunan yang berkahnya luar biasa. Maka keberuntungan demi keberuntungan buat kita semua yang malam hari ini oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk masuk masjidnya, masuk rumahnya, karena ini adalah tempat yang terbaik. Meskipun kita berada di serambinya, serambi masjid, tetap yang namanya masjid, berkahnya luar biasa. Maka kita harus syukur, alhamdulillah. Saya mau ceramah apa yang gak ngerti, karena syarat dari guru saya nggak boleh mikir kalau mau ceramah. Makanya dari Solo sampai Demak tadi saya full nyetir sendiri ya, karena saya memang sukanya nyetir, sehingga nawaitu cari ilmunya biar ganjarannya besar ya, pahalanya besar. Jadi ojo sambat olehmu rekoso, jangan kamu berkeluh kesah saya capek berangkat ke masjid ini mau cari ilmu, naik motor capek, aku luweh kesel ya, saya nyopir, sementara kalian duduk mendengarkan, saya harus duduk ngomong, kan tidak adil ya, terjadi ketidakadilan. Capek, sama-sama capek, tapi saya lebih capek. Makanya saya mau ganjaran terbanyak di antara kalian. Urusan ganjaran aku rakus, urusan gaji sakarepmu. Gajimu lebih tinggi boleh, tapi pahalamu nggak boleh lebih tinggi dari aku. Fastabiqul khairat. Begitulah prinsipnya seorang mukmin. Dulu saya kalau masuk Demak tahun 96, tahun 97 ya nyopir sendiri. Ya, nyopir sendiri. Pernah saya pulang dari Demak itu sampai Solo, gardan mobil yang saya sewa teklek, patah. Karena dulu ya Demak itu kampung-kampungnya jalannya Masya Allah, sampai saya ngomong seperti berjalan di atas rembulan, meskipun rembulan itu indah di kala purnama. Itu dulu, tapi alhamdulillah sekarang cor-coran, dan bahkan nggak lama lagi ada tol Semarang Demak, bahkan Demak sampai ke Tuban insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, itu terbukti berarti pembangunannya semakin hari semakin bagus. Tapi itu pembangunan fisik. Yang membuat saya menangis dulu waktu masuk Demak dulu, ini karena saya udah lama nggak ceramah offline ya, ceramah saya banyaknya online. Karena cita-cita saya nanti insya Allah kalau panjang umur fi taatillah sehat wal afiyah insya Allah wa antum kadzalik amin.
Umur 50 tahun saya itu nggak pengen ceramah di mana-mana. Saya cuman pengen ceramah di pengajian saya sendiri, di majelis saya sendiri, di pondok saya sendiri. Tapi saya pengen ada di rumah Anda, pengen ada di handphone Anda, saya pengen ada di mana-mana, lewat YouTube dan lain sebagainya. Nanti kalau 50 tahun ke atas, saya ceramahnya itu kalau offline hanya kunjungan balasan kepada sahabat-sahabat saya yang biasa ngaji ke rumah, teman-teman saya biasa ngaji ke rumah. Nanti kunjungan balasan. Nanti wong saya baru 46,5 ya, masih ada 3 tahun setengah, insya Allah panjang umurani. Nah, waktu saya dulu ke Demak bulan Maulid, ini sekarang kan Isra Mi'raj, saya mau cerita tentang bulan Maulid. Itu saya masuk ke pedesaan, ujungnya itu ketemunya laut ya, ujungnya ketemunya laut. Dari Masjid Agung Demak ini lurus, nanti belok kiri kan bablas terus gitu ya. Ya udah pokoknya apa gitu ya. Nah, sampai dalam perjalanan itu, ya itu juga masuk ya, mau wilayah Demak ini manapun dulu sudah hampir saya jelajah semua ya dulu. Nah, sekarang kan saya banyak di dunia maya. Ini cerita dulu ya, pengajiannya nanti saja. Oh, baru datang masuk langsung ceramah kan ya, ngobrol-ngobrol dulu, seruput-seruput dulu kan begitu ya. Kalau sempat. Jadi bulan Maulid di antara tanggal 1 sampai 12, saya lupa tanggal berapa, masuk ke Demak itu merinding saya nyupir sambil merinding. Teman saya yang sopirin sampai nangis karena setiap musola, setiap langgar, setiap masjid ada sholawat, ada maulid. Maka saat itu waktu saya pulang pun jam 2 malam, masjid, langgar, musola ada sholawat, ada maulid. Maka saya nanya, ini yang maulid kok nggak rampung-rampung? Di setiap langgar, setiap musola, setiap masjid yang maulid kok nggak rampung dulu loh ya, saya nggak tahu sekarang. Ya mudah-mudahan sekarang lebih hebat lagi, amin. Karena yang mimpin kan bupati ya. Itu kan berarti double BU-nya ya, bupati ya. Insya Allah kan kalau wanita itu punya cita rasa yang lebih dari kaum pria. Karena kebanyakan pria itu nggak pakai perasaan, pakainya cuman pikiran tapi kurang rasa. Kalau perempuan itu penuh cita rasa. Makanya beliau kan rada ngeping-ngeping pakaiannya. Karena cita rasa ini termasuk gak dipikir. Amanat guru saya kalau ngomong jangan dipikir. Nah, waktu itu saya nanya, kenapa ini kok pada gak ada yang tidur masjidnya, musolanya gak ada yang tidur? Jawabannya, Habib, kalau di Demak itu desa-desa, kampung-kampung, mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 ba'dal maghrib sampai subuh tidak ada masjid, musola, langgar, suro yang tidur. Itu melek semua baca maulid dan sudah dibuat tim bergilir. Habis maghrib itu mungkin timnya anak-anak, ba'dal isya mungkin agak remaja, jam sekian nanti timnya siapa. Jadi satu langgar itu setiap langgar punya tim, semuanya baca sholawat, semuanya baca maulid. Gomnya tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah, ini cintanya orang Demak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menarik buat saya lagi, ini bicara Demak dulu ya. Kalau Solo kan nggak usah diomongkan, banyak sudah. Ya, presiden juga dari Solo, betul kan ya? Jadi kalau Solo ya nggak usah dibahas saat ini. Tapi Demak ini, pemirsa, apa yang buat saya kagum Demak? Saya ketemu dengan banyak orang Demak, kemudian orang Demak tadi cerita, Bib, saya nggak tahu loh ya betul atau tidak, tapi hampir semua yang saya temui memang seperti ini. Ya insya Allah betul. Ya yang lebih bisa menjelaskan Bupati. Ya, yang lebih bisa menjelaskan. Di Demak itu orang yang punya anak, mau anaknya 5, mau anaknya 10, ya Demak kan keluarga berencana semua kan? Masya Allah, berencana besar gitu ya.
Mau anaknya 5, mau anaknya 10. Bu, saya mau nanya, Bu, 2 anak cukup enggak? Cukup, tapi jangan dari 1 istri. Iya kan ya? Ya. Istri pertama 2 anak, istri kedua 2 anak, istri ketiga 2 anak, istri keempat 2 anak. Jadi anaknya berapa? Maka ibu pilih mana? Suaminya nikah dapat 4 istri kemudian punya anak 8, apa cukup ibu seorang anaknya 8? Nah, itu pilihan kembali pada pribadi masing-masing. Saya tidak menyarankan apapun, dia tidak menyarankan apapun. Sebab orang itu kalau nikah lagi nggak kuat nadai, akhirat bincang. Masya Allah, ngeri. Naudzubillah min zalik. Hati-hati. Nah, saya nanya, kalau anaknya 3, anaknya 4, itu anak-anak Demak ini jadi apa? Jawabannya, Habib, di Demak itu pokoknya setiap rumah 1 wajib masuk pondok tahfidz Quran. Jadi kalau punya anak 5, yang 1 wajib hafal Quran, yang 1 wajib belajar ilmu pesantren. Sehingga hampir di setiap rumah di Demak itu ada orang yang hafal Al-Quran. Saya dengar begini, meri saya. Ini kalau yang di Demak dipraktekkan di Indonesia Raya, kemudian disusun secara sistematis anjuran agar setiap muslim yang punya anak lebih dari 1, yang 1 wajib masuk pesantren dan belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, maka Indonesia akan menjadi negara yang semakin barokah dan semakin besar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan omongan ini ditiru, entah yang punya anak 4, anak 5 di luar Demak, mudah-mudahan nih niru. Nah, sekarang boleh kita ngaji, nostalgia sudah cukup. Ngomongnya kecepatan atau tidak? Ya, cukup ya. Ngomongnya nggak kecepatan, nggak kelambatan. Betul ibu-ibu? Atau lupa, saya ada pemirsa nih ya, lupa. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya lagi selesai nyopir dan sekarang ceramah di Demak. Alhamdulillah di sini protokol kesehatan berlangsung dengan sangat bagus. Ya, dengan sangat bagus. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Bu, saya nanya ibu-ibu dulu ya. Karena kata orang barat, ladies first. Perempuan dulu. Bu, boleh nanya? Pengen hidupnya seneng atau susah? Ulangi lagi ya Bu. Pengen hidupnya seneng atau susah? Normal ya. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah masing-masing, pengen hidupnya seneng atau susah? Normal. Jadi saya kumpul sama orang waras semua, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya pada ibu-ibu, selama ini yang sering membuat jenengan pusing apa? Nyotro, cuan, duit, money, apapun bahasanya, sepakat yang di sini sering pusing gara-gara uang. Ayo jujur di masjid ini, pernah enggak pusing gara-gara uang? Ibu-ibu diam dulu, gilirannya mas-mas. Pernah enggak pusing gara-gara uang? Pernah? Wajar. Ibu-ibu pernah pusing gara-gara uang? Pernah atau tiap hari? Masya Allah. Sekarang saya mau nanya, pengen enggak punya uang? Mas-mas, pengen enggak punya uang? Lah itulah anehnya kalian. Tahu uang yang buat pusing, tapi kalian pengen punya uang. Berarti kalian pengen pusing terus. Pengen pusing terus. Makanya para ulama, para aulia wassolihin, para kiai gak pengen punya uang, tapi mau kalau punya uang, tapi gak
nggak pengen. Yang buat manusia hidupnya susah itu karena pengen. Betul ibu-ibu? Orang pengen nggak keturutan, susah tidak? Nggak pengen tapi dituruti, susah atau bahagia? Nah, itulah ilmunya para kiai, ilmunya para ulama, menghilangkan rasa pengen. Waduh, kok rada angel ya. Jadi kalau ngaten Bu, ngaten. Ini kan rata-rata sudah menikah dan sudah punya anak banyak ini. Di sebelah kanan saya ini. Kalau di depan ini masih banyak remaja dan banyak ya bapak-bapak yang alhamdulillah masih muda, muda. Bu, nyantai ya. Saya pengen nanti Isra Mi'rajnya ini saya jelaskan, tapi nanti dulu sebentar. Karena ini penting. Ibu pernah enggak sepuranipun kang kata ya, bahasa Jawanya butuhi bojo, mengharapkan sesuatu dari suami. Contoh, masak pengen dilem. Pernah enggak? Ya. Sekarang para suami, saya mau nanya, kapan terakhir kali jenengan ngelem masakan istri? Kapan terakhir kali memuji, mengapresiasi masakan istri? Hampir nggak pernah. Oke, sekarang saya nanya sama ibu-ibu, pernah enggak suaminya bilang begini, warung bakso yang di situ enak tenang? Pernah enggak ngomong gitu? Pernah. Soto itu di pojok itu ya, habis pasar Demak lurus di kanan jalan ada soto itu ya, itu sotonya enak bener. Pernah enggak suaminya ngomong begitu? Enak kan ya soto yang pojok sana tuh. Saya nggak hafal namanya, biasanya saya kalau nyetir lapar ya beloknya ke situ. Pernah suaminya ngomong begitu? Pernah. Tapi suaminya ngomong, Masya Allah Bu, sambelmu enak tenang. Kapan ngomong gitu? Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Jadi kalau ibu buat sambel, ibu nyetrika, ibu masak, ibu ngurus anak, mengharapkan dipuji suami, itu nanti dapatnya pegel, wah kesel. Wes rekoso gak tahu dipuji, tidak pernah diapresiasi. Tapi begitu ibu kerjanya kurang, contoh masak lupa nggak pakai garam, protes nggak suami? Protes nggak Bu? Protes. Buat kopi lupa nggak pakai gula tapi pakai garam, marah atau nggak marah? Marah suaminya. Berarti kecenderungan para suami itu mencela atau memuji? Pak, ini ada tuduhan sangat berat loh dari istri-istri. Kalau jenengan cenderung mencela, ini kira-kira hoax atau fakta? Bapak-bapak bilang hoax itu Bu, berita bohong. Katanya bapak-bapak nggak suka mencela. Saya mau nanya sama bapak-bapak dulu, gantian ya Bu. Sabar, ngajinya urusan Isra Mi'raj nanti dulu. Teman-teman semua, kalau pagi berangkat kerja, pulangnya malam, capek atau nggak capek? Terus Anda dapat uang nggak banyak, istri bilang terima kasih atau mungsak mini? Yang mana? Mungsak mini atau jazakumullah khairan ya zauji, Masya Allah, suamiku tercinta, terima kasih atas perjuanganmu, insya Allah swarga buat kamu. Pernahkah istri ngomong begitu? Belas. Bu, saya mau nanya Bu, ucapan bapak-bapak itu tadi betul atau salah? Masya Allah, ternyata di Serambi Masjid banyak yang berani berdusta, saudara-saudara. Apalagi di luar masjid.
Ya bukan dusta, tapi kalau jujur ya gak enak beb gitu ya. Udah tahu sama tak tahu. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Jadi zaman itu kita kehilangan makna hidup. Kehilangan makna hidup. Pagi, siang, sore, malam cari uang terus. Maka saya ingat lagunya Mbah Surip almarhum. Jangan tak gendong dulu, nanti dulu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, uripe sapa kuwi? Itu kalimat tasawuf tingkat tinggi. Manusia itu hidup ya bangun terus tidur, bangun terus tidur. Pertanyaan saya, lah mulai tadi dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini, apakah kita merasakan nikmatnya hidup? Nah, sementara saya banyak WA yang masuk dan tidak saya jawab, tapi saya doakan. Isinya keluh kesah. Sementara saya sudah umumkan saya tidak terima curhat. Saya tidak terima curhat. Itu yang curhat banyak. Jadi ya saya baca, saya doakan, tapi tidak saya jawab. Rata-rata curhat, keluh kesah. Bu, punya suami, menikah punya suami tapi nggak punya anak udah 17 tahun. Nikmat atau nggak nikmat? Mas, lo ini bener ini, nyata. Seorang pria menikah dengan seorang wanita, kemudian 17 tahun pernikahan belum dikarunia anak. Nikmat atau nggak nikmat? Kalau mau tahu itu nikmat atau tidak, tanya sama orang yang punya anak 10. Yang punya anak 10 jawab, urip kok kaya ngene, melek motong ngurus anak, merem ngurus anak, ora iso obah, ya tidak bisa obah, harus ngurus anak kok terus. Makanya sampai muncul istilah dari ibu-ibu, maaf ya bu ya, kadang ibu kalau ngomong sama suami, ketika suami pengen punya anak lagi, jawabannya oke, tapi metengo dewi. Boleh, tapi kamu yang hamil. Pernah enggak bu ngomong seperti itu? Iya ibu tidak, tapi pernah enggak dengar yang model begitu? Masya Allah, ternyata di Demak enggak ada yang model begitu. Di luar sana ada wanita-wanita yang seperti itu. Silahkan mau tambah anak boleh, tapi kamu yang hamil. Karena apa? Lelah ngurus anak. Nah, terus saya itu merenung. Yang satu nggak punya anak bingung, yang satu dikasih anak bingung. Lah sebetulnya maunya manusia itu apa? Bapak-bapak saya nanya sama ibu-ibu lagi boleh? Dah esok merah belakangan saja. Ini kelihatannya menarik ini. Mohon maaf ada perbedaan di antara kita. Ya bahkan Bu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Takmir masjid pun ya, kemenang pun nggak dapat yang saya dapatkan. Inilah perbedaan nyata di dunia, apalagi di akhirat, saudara-saudara. Amin Allahumma amin. Maksudnya itu oleh panitia yang hargai, yang ceramah biar nggak gerok kayak wedang jeruk. Iya biar seger. Boleh diunjuk? Nggak enak saya minum sak gelas di sawang sak masjid. Udah saya wakili ya, mudah-mudahan yang saya rasakan sampai kepada jenengan semua, amin. Masya Allah, baru bilang terima kasih belum diminum kopi muncul. Moga alhamdulillah jazakumullah khairan. Lagi-lagi mohon maaf Bu, ada perbedaan di antara kita Bu. Panitianya jangan disalahkan, tapi perbedaan itu bukan hanya pada minuman. Saya dapat minuman tapi nggak dapat makanan. Betul ya? Semuanya dapat makanan, dapat minuman, tapi nggak punya yang seperti saya. Tapi saya nggak punya seperti yang dimiliki beliau. Berarti ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itulah kehidupan. Terus menolak pena. Nikmati yang kamu miliki, jangan melihat miliknya orang lain. Melihat miliknya orang lain menyebabkan lupa yang dimiliki dan akhirnya sakit
pengalaman. Masya Allah, pengalaman. Alhamdulillah, nikmat. Hanya orang bodoh ketika ada kenikmatan kok mikir yang lain. Orang yang pandai itu menikmati yang lagi dinikmati dan gak usah mikirkan yang lain. Itulah makna make time. Itulah nama as-sufi ibnu waqtih. Sufi itu orang yang hidup di masa kini. Ceramah itu masa nanti, minum itu masa kini. Belum tentu setelah minum aku hidup. Maka aku nikmati minumku ini sebelum nanti tiba kematian. Tapi saya harap jenengan yang berangkat duluan. Setelah panjang umur, insya Allah, amin. Saya mau nanya, enaknya yang berangkat duluan jenengan atau saya? Begitu urusannya kematian, Habib, afdolnya Habib yang berangkat duluan. Kiai, afdolnya Kiai berangkat duluan. Ya Kiai sama Habib yang jawab. Nah kalau saya yang berangkat duluan, nanti yang nahilkan kamu siapa? Yang kirim-kirim doa siapa? Jadi pilih mana kamu, berangkat duluan nanti saya kirimin doa, atau kalau saya berangkat duluan nanti siapa loh yang ngirimin doa? Itu akal-akalan antara santri lawan kiai. Monggo tunjuk. Alhamdulillah enak kok. Eman-eman mandek. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah silakan buat di rumah masing-masing. Caranya cukup mudah, air panas kemudian jeruk ya diperes gitu ya, itu rasanya nikmat. Semua yang berasal dari bumi karunia ilahi itu nikmat dan menyehatkan. Tapi sayangnya kita suka yang ada di sono, nggak suka yang ada di bumi. Nanti saya jelaskan. Alhamdulillah. Yang saya heran itu segelas ini tadi itu kan ya nggak penuh. Tak minum dari tadi kok nggak habis-habis tuh. Ya diminum nggak habis dan kenyang saya kenyang. Itu yang namanya barokah. Nah orang hidup sekarang ini pemirsa dan teman-teman yang ada di sini banyak yang kehilangan makna hidup. Contoh ini, pulang kerja, cucu lari menghampiri, Eyang Putri, ya, Eyang Kakung, pulang kerja capek, kira-kira nyambutnya dengan senyum, cucu, atau, ya, Rono. Yang mana itu? Yang mana? Jujur Bu, jujur. Ibu lagi capek-capeknya, terus cucunya itu ngumpul semua, 5 cucu kumpul. Nah, lihat sikon. Jawabannya lihat sikon. Nah, inilah yang salah. Lihat sikon. Apa ada sikon yang lebih hebat dari kumpul sama cucu? Apakah ada di luar sana yang membuatmu lebih utama daripada berbahagia bersama keluarga? Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini sikonnya. Sikon ya. Kanjeng Nabi dari luar kota masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Rumah Nabi di samping masjid. Nabi Muhammad SAW nggak pulang ke rumahnya. Mestinya kan pulang ke rumah capek, lelah, ketemu istri, ya itu kan nikmatnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pulang nemuin istrinya dulu, nggak pulang ke rumahnya dulu, tapi ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, menemui cucunya, menemui Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Kanjeng Nabi merangkak. Kemudian ngomong sama cucunya, naiklah ke punggungku. Setelah itu Nabi SAW jadi kendaraan untuk cucunya. Nah, sahabat yang lihat itu mengatakan bahwasannya sebaik-baik ya kendaraan adalah yang kalian tunggangi. Maka dalam riwayat yang lain Nabi menjawab, sebaik-baik penunggang adalah kedua anak ini. Bukannya Kanjeng Nabi bilang, cu, aku kesel, aku capek, aku lelah. Tapi bermain dengan cucu menimbulkan kebahagiaan yang menjadi energi besar untuk melanjutkan kehidupan. Sayangnya
Kita dikasih keluarga, dikasih anak, dikasih istri, dikasih suami, dikasih orang tua. Tidak kita jadikan itu energi yang akan membuat kita semangat tiap hari. Justru seringkali keluarga itu kita abaikan, dan keluarga itu baru ada kita rasakan kalau kita tergeletak di rumah sakit. Ibu, Bu, kok jadi diem semua, kenapa? Lagi menyadari ya, oh ya aku kok ya kayak ngono ya. Saya itu banyak dapat laporan dari orang-orang yang sakit. Habib, saya punya banyak teman, tapi saat saya sakit gak ada yang nemenin saya seperti istri saya, gak ada yang merawat saya seperti istri saya. Saya baru sadar kalau punya istri. Orangnya hadir entah di mana itu. Jadi sadar kalau punya istri ketika sakit. Kalau sehat, temennya yang didatangi. Kalau sehat, temennya yang dihampiri. Kalau sehat, temennya yang diajak bicara. Kalau sehat, temennya yang diajak pergi keluar kota. Kalau sehat, temennya yang diajak bergaul. Kalau sehat, lupa pada istri. Ada enggak yang model begini? Curhat ya toh? Curhat. Ada yang model begini, Bu? Ada, tapi saya bukan suami ibu-ibu yang ada di sini. Entah suami yang ada di mana, wallahu a'lam. Tapi juga ada yang sebaliknya. Istri itu baru merasa punya suami ketika sakit. Podo wae. Begitu sakit, istrinya ngomong, Masya Allah, yang ngurusin semua suami saya. Sahabat chatting saya nggak ada yang mau ngurusin saya. Iya, itu drama India itu. Saya tuh agak sebel juga sih. Orang Indonesia kok yang disebut drakor aja. Hidup di Indonesia kok dijajah sama Korea. Betul ya? Seharusnya kan kita buat drama-drama Indonesia yang indah tapi bersyariah ya. Harusnya seperti itu. Nanti suatu saat nanti, amin Allahumma amin. Yang nemenin ibu biasanya itu di WA, Facebook, itu begitu ibu sakit hilang semua. Yang ada anak sama suami. Tapi anehnya kita ini anak sama suami dan istri lupa bahwasanya nikmat yang sejati adalah keluarga. Yang lain betul bagus, tapi keluarga adalah segala-galanya. Ini mukadimah dari saya. Sekarang kita ngaji Isra Mi'raj. Waktu saya berapa menit? Saya nggak tahu nih. Sebab saya kalau ngomong kan nggak pakai mikir, ngomong terus gitu. Mandeknya kapan? Ya nggak mikir. Pengen mandek ya mandek. Wong mic di tangan saya kok. Ya mic di tangan saya. Panitia, berapa menit lagi kira-kira? Masya Allah, tego. Tahu enggak tadi saya sebutkan di depan saya nyetir dari Solo ya, langsung ceramah. Maksudnya biar jangan rodok iba gitu ya. Sakno Habibnya begitu ya. Oke, boleh saya silo? Minta maaf ya, saya duduk di atas. Nah, ini baru rasanya siap ngaji betul. Sekarang kita cari ilmu beneran ya. Tadi guyon tadi itu guyon. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sepenggal ayat ini saja kita bahas. Dan bahasannya nanti singkat-singkat saja. Mugi-mugi barokah manfaat. Amin. Yang pertama begini. Kita harus paham kalau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini Allah yang melakukannya. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasif, Allah yang aktif. Ya, Kanjeng Nabi pasif, Allah yang aktif. Nah, apa hikmahnya Kanjeng Nabi SAW di Isra dan Mi'raj kan? Kita lihat
sebelum kejadian Isra Mi'raj ada apa? Ternyata sebelum Isra Mi'raj Kanjeng Nabi SAW barusan kehilangan dua manusia yang paling beliau cintai dan sayangi. Salah satunya adalah istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bu, ini nanya serius. Ibu pilih mana? Ibu pilih mana? Suami yang meninggal duluan atau ibu yang meninggal duluan? Ya kan memang nggak bisa milih ya. Saya mau nanya, kira-kira kalau suaminya meninggal duluan, ibu sanggup nggak menjalani kehidupan? Sanggup. Berat atau ringan? Ringan. Berarti suaminya biar mati duluan. Para suami, pilih mana? Jenengan yang berangkat duluan atau istri yang berangkat duluan? Kenapa saya nanya seperti ini? Kenapa nanya seperti ini? Ya zaman sekarang ini mungkin kehidupan rumah tangga nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau kehilangan suami rasanya kiamat. Kehilangan istri itu berat. Makanya zaman dulu ya, kalau suami istrinya meninggal duluan, biasanya suaminya itu cepat stres, sumpek. Kalau imannya nggak kuat bisa stres beneran. Kenapa? Masuk dapur ingat orang ono sing ngomeli aku meneh. Jadi rasanya sepi atau nggak sepi? Sepi. Begitu masuk kamar kelihatan wajahnya, kelihatan. Akhirnya jadi kangen. Ya Allah bu, gak ono sing ngancani aku. Marahmu indah. Iya, marahmu indah. Semua sumpah serapahmu adalah hiburan. Aku baru tahu sekarang, karena begitu kamu nggak ada, rumah ini rasanya seperti rumah berhantu, sepi, sunyi, senyap. Enak nggak kayak gitu? Nggak enak. Sama juga dengan istri. Kalau suaminya meninggal, Masya Allah, Bu, suami terbujur kaku. Suami terbujur kaku. Nangis nggak Bu? Yakin? Nangis nggak? Padahal suaminya ngomong, Alhamdulillah, aku udah terbebas darinya. Dan saat ini aku disambut oleh bidadari surga. Ibu kalau tahu suaminya begitu, jadinya nangis atau nggak nangis? Saya mau cerita dikit boleh? Ini guyonnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf sama saya. Saya main ke rumahnya Habib Syekh itu. Ya waktu pandemi ini, mungkin sekitar setahun yang lalu. Terus beliau ngomong begini, Val, biar istrimu masuk surga duluan, kamu masuk surganya belakangan saja. Siap Bib, amin. Saya kirakan ya doa baik, amin gitu ya. Terus beliau, saya ngomongnya serius tuh Habib Syekh, ngomongnya serius. Saya ngamininya serius. Istrimu biar masuk surga duluan, kamu belakangan saja. Ya, amin Bib, amin. Insyaallah amin. Terus Habib Syekh melanjutkan, maksud saya itu ya, biar istrimu yang berangkat meninggal duluan, kamu belakangan saja. Aduh, gak wani amin aku. Gak wani amin. Sabar, ini guyon ya, ini guyon tingkat tinggi, coba praktek no. Nah, ini ada kelanjutannya, ada syarahnya. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena istri itu kalau meninggal duluan, di surga pasti nunggu suaminya. Betul ya Bu ya? Gak mungkin di surga kok istri cari suami lagi, gak ada. Gak ada di surga istri cari suami lagi, gak ada. Tapi kalau suami yang meninggal duluan, sampai di surga suami itu tak akan menunggu istri. Kenapa? Sudah ditemani banyak bidadari. Jadi lebih baik ibu berangkat duluan atau belakangan? Ini guyonnya Habib Syekh ya, guyon gitu ya, guyon.
Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika istrinya meninggal dunia nangis, sedih. Kenapa sedih? Masya Allah Bu, kalau ada wanita yang punya sifat-sifat seperti nenek saya Sayyidah Khadijah ini, sedikit saja ya, laporkan kepada saya. Kalau di Demak ini ada, laporkan pada saya. Insya Allah akan saya nikahi. Kalau ada, tapi gak ono. Satu, sugih pol, konglomerat. Sayyidah Khadijah itu konglomerat, kaya raya. Kedua, cantik pol. Jangan bicara umurnya 40 tahun. 40 tahunnya Sayyidah Khadijah itu mengalahkan yang masih 17 tahun. Masih kenceng kulitnya. Karena beliau wanita pilihan. Makanya Sayyidah Khadijah itu dikejar-kejar oleh orang-orang kaya di Jazirah Arab untuk dipinang jadi istri. Tapi beliau nolak. Maaf, gak level. Maaf, gak level. Jadi ibu kalau punya uang nanti bisa nolak orang Bu. Sorry, gak level. Nah, kaya, cantik, cerdas, baik hati. Masya Allah. Nyari yang model begitu di Demak ada kok? Ada, insya Allah ada ya. Cuman belum ketemu. Kalau ketemu sudah diambil orang lain, betul ya? Nah ini subhanallah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang kaya raya seperti itu dan dilamar orang banyak, nolak. Begitu lihat Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi cerdas, Kanjeng Nabi ya punya duit, Kanjeng Nabi pintar kerja, Kanjeng Nabi ya tampan. Maka Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad sama pemuda-pemuda di sini. Siapa yang melamar kamu? Mungkin kita ini kalau melamar tanda tanya, ditolak atau diterima. Kenapa? Wajah ya alhamdulillah, laki-laki yang mesti ganteng. Wajah yang ganteng. Sregep nanti dulu. Rasulullah SAW dari umur masih anak-anak itu sudah bekerja, diajari jadi penggembala kambing. Umur 12 tahun sudah kerja sampai ke luar negeri, ekspor impor. Makanya umur 25 tahun ya duitnya banyak, pengalamannya luar biasa, handal. Jadi layak kalau Nabi SAW itu dipinang oleh Sayyidah Khadijah. Tapi yang menarik buat saya, begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, hartaku milikmu, diriku milikmu, ambil semua. Saya mau nanya, ibu-ibu sanggup mencontoh? Sanggup mencontoh? Yakin Bu? Lah itu emasnya yang 3 kilo ditaruh di mana? Sanggup. Sayyidah Khadijah diboikot 3 tahun makan rumputan sampai meninggal dunia. Maka kalau suaminya sedih pantas. Kenapa? Istrinya sayang, istrinya cinta, istrinya berkorban, istrinya menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya, menyerahkan semuanya. Enggak pernah merasa lebih hebat dari suaminya. Selalu merendahkan diri. Aku milikmu, engkau imamku, aku akan nurut sama kamu. Diajak hidup, enggak enak pun diboikot, makan rumputan, siap. Maka Kanjeng Nabi SAW sedih. Nah ketika sedih seperti itu, kira-kira Allah diamkan atau enggak diamkan? Pertanyaannya begini loh, kenapa Allah mendiamkan atau membiarkan Nabi SAW merasakan kesedihan? Nyatanya Rasul sedih atau enggak sedih? Sedih. Sampai tahunnya itu kalau kita belajar sirah nabawiyah di sekolah maupun di pondok pesantren, itu disebut amul huzun, tahun kesedihan. Sampai disebut tahun kesedihan. Kenapa seperti itu? Agar umat Islam paham bahwasannya yang membuat sedih Nabi Muhammad SAW adalah wafatnya istrinya tercinta dan pamannya Abu Thalib. Itu buat Nabi sangat sedih. Terus pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi SAW diizinkan merasakan kesedihan? Jawabannya adalah karena Allah ingin memberikan kebahagiaan maksimal.
pengen berikan kebahagiaan maksimal. Saya mau nanya sama yang hadir, jenengan nggak punya motor, terus dikasih motor, bahagia nggak? Yakin? Nggak berani jawab. Moga-moga kalau jawab kan dapat motor yang api-api. Nggak punya mobil terus dikasih mobil, bahagia nggak? Bahagia. Nggak punya rumah dikasih rumah, bahagia nggak? Bahagia. Tapi mana yang lebih bahagia? Orang punya mobil terus mobilnya hilang, sedih nggak? Nggak lama setelah mobilnya hilang, Habib Novel datang terus ngasih mobil dia Lamborghini harga 10 M. Misal, bahagia nggak? Mana yang lebih bahagia? Orang nggak punya mobil kemudian dikasih mobil, sama orang punya mobil, mobilnya hilang, tahu-tahu didatangin Habib Novel terus dikasih, nih hadiah buat kamu, mobil yang mahal. Bahagia setelah sedih itu kebahagiaannya akan tinggi. Bahagia tanpa ada kesedihan sebelumnya, maka itu bahagia yang biasa-biasa saja. Paham ya? Jadi kalau habis sedih terus dapat bahagia, itu bahagianya akan maksimal. Orang puasa setelah lapar terus buka, nikmat atau enggak nikmat? Lah enggak lapar terus buka, nikmat atau enggak nikmat? Ya nikmat, tapi nikmatnya tidak seperti orang yang lapar. Makanya Allah Ta'ala biarkan Nabi merasakan kesedihan, karena Allah ingin memberikan kebahagiaan yang maksimal. Inilah hikmah pertama dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Kalau kita mengalami kesedihan, ingat, itu tandanya Allah lagi persiapkan kebahagiaan yang besar untuk kita. Jelas? Yang model begini kan kadang nggak disinggung, nggak dibahas. Padahal ini poin awal. Ya poin awal. Kalau Allah ngasih sedih, berarti mau ngasih bahagia yang luar biasa. Prasangka baik sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena Allah mau membahagiakan, Bu, kalau suamimu mau membahagiakan kamu, biasanya itu yang dipakai niru orang lain atau ngarang sendiri? Niru orang lain, cenderung niru orang lain. Jarang mampu membuat surprise, kejutan yang nggak niru orang. Biasanya sudah copy paste, diajak pergi ke sungai, niru tonggo yang sana. Diajak nginep di hotel, oh niru orang yang sana. Oh dibelikan baju, oh niru yang sebelah sana. Dikasih makanan yang mahal di restoran yang mahal, oh niru yang sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membahagiakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kebahagiaan yang Allah belum pernah berikan dan tidak akan pernah berikan kepada siapapun makhluknya. Karena Allah ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Isra Mi'raj itu yang gak akan terjadi lagi pada siapapun, dan gak pernah terjadi kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Kalau kita baca hadis tentang Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi itu kan bukan lagi sholat ya. Posisinya kan bukan lagi sholat. Lagi ngapain? Sampai jadi khilaf, beda pendapat ulama, itu Isra Mi'raj dengan rohnya atau dengan roh dan jasad. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, para habaib dan para kiai ya, yang mayoritas kan menganut Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Kenapa terjadi perbedaan pendapat semacam itu? Karena ketika di Isra dan Mi'raj kan, menurut riwayat Nabi Muhammad SAW lagi istirahat, lagi tidur, kemudian dibangunkan. Dibangunkan. Di sini ada hikmah yang kedua. Jangan remehkan orang yang lagi tidur, karena kadang-kadang orang yang tidur itu sudah disiapkan karunia besar untuknya. Jadi kalau kamu mau tahajud saja, tapi jangan sombong. Kalau kamu mau zikir malam hari, zikir saja, tapi jangan
sombong. Kalau kamu tidur gak kuat tahajud, kamu tidur gak kuat zikir, kamu tidur gak kuat ibadah di malam hari, tidurlah dengan prasangka yang baik. Mudah-mudahan di saat aku lemah seperti ini, Allah bermurah memberikan karunia seperti Allah berikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah kasih surprise, kejutan, masih tidur, dibangunkan, terus diajak pergi ketemu Allah Ta'ala. Itu kejutan atau super kejutan? Super kejutan. Langsung dinaikkan pangkat, langsung diajak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah kedua. Contohnya apa? Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ada di Bukit Tursina, saat itu Nabi Musa bukan cari wahyu, bukan sholat, bukan zikir, tapi cari api. Cari api untuk apa? Untuk jalan biar nanti malam hari nggak gelap. Itu yang pertama. Cari api artinya apa? Nabi Musa mau minta makan karena lapar, istrinya juga lapar. Biasanya di padang Sahara kalau ada api unggun berarti ada kemah. Orang Arab kalau udah gelar kemah berarti dia lagi sembelih kambing, berarti dia siap terima tamu. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina, niatnya cari makan, niatnya cari api. Tapi Allah nggak beri makan, Allah nggak beri api, tapi Allah angkat jadi Rasul. Itu namanya kejutan yang luar biasa. Di situ kita nggak boleh prasangka buruk. Di pengajian begini misalnya, kok ada yang tidurnya sampai ngorok, jangan kemudian ngomong ada yai, ada habib, ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada pejabat, ada umara, ada ulama, ada santri, ada bunyai, kok iso-iso ning ngorok gitu ya. Nggak gak niat ngaji mulai wae. Jangan ngomong begitu, karena siapa tahu yang tidur itu lagi didatangi Nabi Muhammad SAW. Gak ngerti. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, tapi ya coba niati nawaitu turu pengajian, bukan ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah ngajar seperti ini. Muridnya yang duduknya paling depan, murid senior paling depan itu berarti senior. Soft awal itu berarti yang paling alim, yang paling soleh, yang derajatnya paling tinggi. Ternyata yang di soft awal yang paling depan tidur. Ya teman-temannya noleh, piye kok turun. Nah ketika temannya tidur itu tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu menghentikan ceramahnya, turun dari kursinya, duduk bersimpuh di hadapan muridnya, yang lain melongo. Itu kok tambah ceramah mandek menghormati orang tidur. Setelah sekian lama kemudian beliau berdiri dan muridnya bangun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian berkata radhiyallahu ta'ala anhu, wahai muridku, apa yang disampaikan Nabi tadi kepadamu jalankan dan pegang, jangan ditinggalkan. Ternyata ketika muridnya tidur, muridnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi melihatku, maka dia betul-betul melihat aku, karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Artinya saat itu Kanjeng Nabi lagi marani muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muridnya bisa lihat lewat alamin mimpi. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan melihat lewat alam mimpi, tapi melihat kasat mata nyata. Kok bisa? Nabi yang bilang, siapa yang melihatku di alam mimpi, man ra'ani fil manan fa sayarani yaqadatan, maka kelak dia bisa melihatku dalam alam kasat mata. Dan beliau termasuk yang diizinkan melihat. Makanya ketika lihat Kanjeng Nabi datang, ya langsung turun dari kursi, duduk bersimpuh. Yang dapat yang mana? Yang tidur. Yang melek nggak dapat. Bagaimana orang melek bisa ngimpi, saudara-saudara? Paham maksud saya? Nah, makanya kita disuruh prasangka baik. Kalau lagi tahajud kenceng, zikir malam kenceng, ya alhamdulillah. Kalau kemudian ketiduran gitu ya, ya jangan kemudian gelo sampai akhirnya nggak ada prasangka baik.
prasangka baik, siapa tahu habis tidur ini dapat karunia yang luar biasa. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Yang ketiga, boleh saya singkat-singkat gini ya, biar khatam ngajinya sampai ayat yang sepotong tadi, nggak komplit sampai akhir ayat, tapi sepenggal ayat. Yang ketiga, tidur dibangunkan, dikasih kendaraan. Menariknya, kendaraannya itu tidak ada di muka bumi. Kendaraannya dari jannah, dari surga. Ini bagian, bukan jatah jenengan, bukan jatah saya. Ini jatahnya ahli antariksa. Yang muda-muda pernah dengar enggak kata alien? Dengar ya? Jadi alien itu makhluk dari ruang angkasa datang ke muka bumi, namanya alien gitu ya, panggilannya dalam bahasa ilmiah. Pertanyaan saya, jenengan sama saya ini alien bukan? Manusia itu lupa, emangnya bumi ini penduduknya siapa? Orang Demak, orang Solo, orang Jepara, orang Kudus, orang Semarang, orang manapun yang ada di muka bumi, semuanya bukan warga asli. Semuanya adalah pendatang. Warga aslinya adalah gajah, warga aslinya semut, warga aslinya sapi, warga aslinya yaitu hewan-hewan yang ada. Itu warga asli muka bumi. Kita ini pendatang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari surga landing, makanya dikatakan turun, diturunkan di muka bumi. Setelah itu beranak pinak, terus kita ini punya anak keturunan. Asalnya dari mana? Dari sono. Berarti kita ini alien atau bukan alien? Alien. Nah, alien kok cari alien? Itu yang berikutnya. Makanya dikasih kendaraan untuk ke alam sana, bukan kuda. Dikasih kendaraan untuk ke alam sana, bukan jerapah. Dikasih kendaraan untuk ke alam sana, bukan gajah. Kenapa? Gak mampu untuk ke alam sana. Itu alam kita. Makanya kendaraannya juga harus dari sana. Kendaraannya juga alien, namanya burung. Nah, berikutnya, ini biar cepat karena sudah 1 jam. Berapa menit Mas Eto? Sudah 56 menit, 4 menit lagi satu jam. Moga-moga jenengan kroso, karena saya lihat kakinya udah tekak-tekuk sana, tekak-tekuk sini. Boleh selonjor, boleh, nggak jadi masalah. Makanya saya silo ini cari posisi yang paling enak nih, paling nyaman buat saya. Kalau ngaji cari duduk yang paling enak. Yang pengen senden ya, jangan memaksakan diri nanti ngeblak ya, gaya pakai gak iso ngantuk tambahnya. Naudzubillah min dzalik. Nyantai-nyantai saja. Yang mau ke toilet dulu, aja diempet ya, nanti jadi penyakit. Yang lapar cari makan dulu, jangan ditahan-tahan, nanti pingsan. Ada yang pingsan di pengajian, geger satu pengajian, Masya Allah, dia kesurupan, ngawur gitu. Orang kelaparan pingsan dibilang kesurupan, terlampau cepat mengambil keputusan. Nah, lanjut boleh? Ya itu loh, saya kan bilang perbedaan di antara kita. Yang di sini dapat makanan, yang situ dapat makanan, saya cuma dapat minuman. Ini bukan karena saya minta makanan, kalau toh ada juga saya nggak akan makan. Karena kalau saya ceramah nggak mungkin makan, selesai ceramah juga nggak akan makan. Kenapa? Karena saya sopir. Selesai ceramah saya makan, nanti ngantuk nggak iso nyopir. Sudah disediakan? Itu nanti untuk panitia, saudara-saudara. Wallahu alam, itu rezekinya siapa. Lanjut boleh? Berikutnya ya. Jadi kendaraannya dari surga. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi ngendarain atau cukup duduk manis? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila asra. Siapa yang perjalankan? Allah. Kalau Allah yang perjalankan, berarti Nabi disuruh capek-capek nyupirin atau suruh duduk? Suruh duduk. Duduk saja di atas buruk, biar buruknya yang bekerja.
buruknya yang bekerja. Karena Kanjeng Nabi mau dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, nanti kita sampai pada poin yang pengen saya sampaikan yang bisa dibawa pulang dari pengajian ini, biar semua yang kumpul di sini dapat barokah. Nah, ini cari waktunya Bu Bupati sama teman-temannya kumpul begini kan ya agak gampang, karena ini manusia-manusia sih sibuk. Ya Pak Dandim, Pak Kapolres bisa duduk bareng sama Bupati, sama takmir masjid, sama semua. Ini nggak mudah. Jenengan juga bisa duduk sama saya kan nggak gampang. Saya bisa duduk sama jenengan kan susah. Coba kalau suruh marahin jenengan satu-satu ke rumah jenengan, kapan rampungnya? Makanya terima kasih yang udah mengumpulkan di sini, sehingga saya nggak usah capek-capek marani, udah selesai. Dan jenengan juga hemat biaya, nggak usah ke Solo, udah ketemu. Satu lagi, kendaraannya buruk, Nabi tinggal naik kemudian diperjalankan. Pertanyaannya, berapa lama perjalanannya? Asra itu artinya diperjalankan. Allah memperjalankan di malam hari, itu namanya Asra, Isra. Lah malam harinya berapa lama? Maghrib sampai subuh kah? Maghrib sampai isya kah? Isya sampai tengah malam kah? Tengah malam sampai subuh kah? Maka biar Allah yang menjawab. Lanjutannya ayatnya, Laila. Laila artinya apa? Cuman secuil dari waktu malam. Nah, secuil dari waktu malam itu berapa lama? Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada jam. Belum ada jam. Makanya Nabi berbicara menurut kemampuan akal manusia di zaman itu. Ketika menjelaskan perjalanan beliau, Nabi SAW berkata, beliau bersabda, saat aku kembali, tempat dudukku masih hangat. Ini saya kan duduknya udah lama nih ya, 1 jam nih. Kalau saya bangun, jalan ke sana, balik ke sini, kira-kira tempat duduk saya masih hangat atau udah adem? Sudah adem, kena angin sebentar aja dingin. Lah kalau dibilang balik masih hangat, berarti sebentar atau sangat sebentar? Sangat sebentar. Tapi perjalanannya lama atau tidak lama? Bingung ya? Perjalanannya lama sampai ke surga, survei ke neraka, ngobrol di tiap langit, sholat di Masjidil Aqsa. Bayangkan sholatnya Nabi itu apa ya sebentar? Kanjeng Nabi kan sholatnya nggak seperti kita. Ini semua Nabi dan Rasul berjamaah. Tentunya sholatnya ya lama. Kemudian di setiap langit ada obrolan dengan para Nabi dan Rasul. Lama waktunya, tapi sebentar. Ya lama peristiwanya panjang, tapi waktunya cuma sebentar. Itu yang namanya barokah. Nah, ini barokah semacam ini nurun. Walaupun kadarnya berbeda. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Contoh Mbah Yai Mangli rahimahullah. Mbah Yai Mangli itu dikenal banyak barokahnya. Di antaranya beliau kalau ngajar yang hadir ribuan tapi nggak pernah pakai mikrofon. Betul. Yang aneh, yang di belakang bisa dengar jelas seperti yang di depan. Sementara kadang kita ceramah pakai mikrofon, itu yang di alun-alun udah nggak dengar suara kita. Betul ya? Padahal pakai mikrofon. Bagaimana Mbah Yai Mangli dengan suaranya yang biasa, nggak kemudian bengak-bengok sampai uratnya keluar semua, nyantai tapi keras, semuanya bisa dengar. Nggak bisa dilogika dengan akal manusia. Dan yang lebih aneh, Mbah Mangli itu kalau ada habib yang datang, beliau berhenti ceramah. Dan beliau bisa tahu, wonten Doro Habib, silahkan masuk dulu ke dalam, saya nggak akan ceramah kalau masih ada di sini. Saking adabnya kepada turunan Nabi Muhammad SAW, nggak berani, ya seakan-akan begitu ya. Padahal beliau ya nasihat biasa saja, tapi takzim beliau mengatakan Habibnya minggir dulu ke dalam saja, jangan di sini. Nggak berani nasihatin seperti itu. Bisa tahu. Itu pernah dipraktekkan, ada satu Habib yang datang sembunyi-sembunyi di belakang sendiri.
ribuan orang, satu Habib datang sembunyi-sembunyi di belakang sendiri. Mbak Mahli terus gak mau ceramah, diem. Kalau Ndoro Habib belum masuk, belum pindah, saya gak akan ceramah. Saya mau nanya, itu kira-kira untuk bisa seperti itu butuh banyak CCTV enggak itu? CCTV terkoneksi dengan Dukcapil, apa namanya, Dukcapil ya, dengan Dukcapil yang bisa lihat wajah manusia, kemudian muncul apa namanya nicknya, ya, aplikasi Peduli Lindungi. Belum divaksin atau sudah muncul? Ayo, jangan sudah vaksin belum. Kalau saya sudah vaksin, ya, vaksin saya live streaming di YouTube, saya ada itu sampai sekarang. Betul kan? Habib kenapa vaksin? Oh, vaksin aja kok bingung. Vaksin itu kan makhluk. Kamu kok takut sama makhluk? Kalau kamu takut sama Allah, kamu gak takut sama vaksin. Kalau kamu takut sama vaksin, berarti gak takut sama Allah. Gitu. Ya kurang lebih bisa begitu, bisa tidak kan ya? Ya bukan ukuran. Kemudian kalau takut, saya takut sama Allah, tapi saya juga takut divaksin. Oh ya boleh. Nggak jadi masalah. Tapi mudah-mudahan pada tidak takut divaksin. Yang penting pilih vaksin yang halal. Lanjut boleh, Mbak Mangli. Nah, Mbak Mangli ini punya salah satu dari sekian banyak karomahnya adalah lipat bumi. Boleh saya terima ceramah cerita Mbak Mangli dulu? Boleh? Boleh ya? Mau cerita kisah yang nyata atau kisah yang karangan-karangan? Kalau ini semua cerita ada sanadnya. Tahu cerita karangan-karangan? Jenengan suka kok cerita karangan drama Korea, itu kan karangan. Jenengan suka kan film-film Marvel itu, apa Captain America, apalagi itu? Itu yang muda-muda itu ya. Doraemon yang di Jepang, jendela Doraemon ya. Naruto, apalagi? Ah, Ipin Upin masih bagus. Apalagi itu? Ini yang muda-muda so nggak paham itu. Hah? Apa Ustaz? Aku nggak paham itu. Macam-macam itu ya. Superman, apalagi? Batman, Cacingman. Semua kan nama binatang itu. Batman itu apa? Kelelawar. Betul ya? Spiderman apa? Laba. Kan ya aneh tuh ya. Wah, apa-apa menungso kok jeneng kewan. Boleh dilanjut? Ya, sampai di mana tadi? Mbak Mangli. Ini kisah nyata. 2 saja cukup. Boleh ya? Saya punya teman di Jakarta. Teman saya ini muridnya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu dulu punya pengajian rutin di Jakarta. Pengajian rutin di Jakarta. Pengajiannya itu habis sholat isya langsung. Ya, habis sholat isya langsung. Baca wirid, baca sholawat. Nah, sementara baca nariyah. Ya, baca nariyah. Habis asar menjelang maghrib, nanya sama supirnya Mbak Mangli, sudah sampai mana sih Mbak? Habis asar menjelang maghrib. Dijawab, masih di Solo Tigo. Zaman itu belum ada tol. Naik pesawat pun ya gak ngejer. Lah kalau jam segitu dibilang masih ada di Solo Tigo, kira-kira Isya nyampe Jakarta enggak? Gak mungkin. Tapi ya itu menjelang maghrib beberapa saat Mbah Mangli masuk mobil, terus ngomong sama supirnya, melek, injak gas, ojo ngerem. Sanggup jadi supirnya? Saya pernah ketemu salah satu supirnya Mbah Mangli, sekarang jadi pimpinan salah satu pondok pesantren di Solo. Semoga panjang umur, sehat walafiat, atillah, amin. Ya, pimpinan pondok pesantren Al Muayyad. Itu salah satu supirnya Mbah Mangli. Itu nyupiri Mbah Mangli dalam keadaan poso, berpuasa. Kalau nyupiri berpuasa. Ini supir yang lain yang saya ceritakan ini. Itu suruh melek, nggak boleh merem dan nggak boleh ngerem, harus ngegas terus. Nah, teman saya yang di Jakarta habis maghrib nyantai-nyantai di rumah,
Lawang Simbah masih di Solo Tigo, ya nggak mungkin pengajian lah rawuh, nggak mungkin. Tapi subhanallah, nggak lama kemudian teman saya ditelepon, Simbah sudah ada di lokasi. Teman saya kaget, langsung cepet-cepet berangkat ke lokasi, dan sampai di situ udah terlambat, Simbah sudah mulai pengajian. Nah disitulah teman saya nanya sama sopirnya, tadi katanya masih di Solo Tigo. Iya. Lah kok pesekan? Ya bu. Lah bu piye? Lah pokoknya saya disuruh ngegas, gak boleh ngerem, suruh melek. Ini termasuk ilmunya Mbah Maimun Zubair rahimahullah. Beliau kalau sama supirnya, kalau udah mau terlambat itu nyantai saja, wis digas aja diirim melek gitu ya. Oh saya insya Allah sanggup jadi supirnya. Kenapa? Yang nyuruh Mbah Yai ora kakek mikir, nah kamu kakek mikir loh, ora pantes dadi supire. Mbah Yai pripun tuh, Mbah Yai mosok ngegas gak ngerem kok nabrak piye lah. Kakek nih mikir, itu namanya nggak percaya sama ilmunya kiai. Lanjut Bu. Jawaban sopirnya ditanya lewat Cirebon enggak? Ya lewat. Kota-kota besar itu kan lewati kota. Lah pun doang kabeh gak merem kok. Jalanan biasanya ya lewat jalanan biasanya. Lah kok sak jam tekan yo bro. Nah itu Isra Mi'raj ya. Lewat Masjidil Haram, lewat Masjidil Aqsa, lewat Madinah, lewat langit pertama ini, ternyata tempat duduknya masih hangat, melek. Ini yang pertama. Cerita yang kedua Mbah Mangli, ini mumpung saya ingat Mbah Mangli rahimahullah, muga-muga saya dapat berkahnya. Jenengan nggak dapat nggak apa-apa. Tapi ya insya Allah kalau dengarkan kisahnya orang soleh ya dapat pasti ya. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau orang soleh disebut rahmat itu tuh turun. Pemirsa di rumah, cerita ini khusus buat yang percaya. Yang nggak percaya segera matikan YouTube-nya. Belum ya? Ini kan mungkin ada yang nggak percaya jangan nonton. Yang percaya silahkan, kalau pulsanya mau habis segera ditambah. Ya kan butuh internet. Paman saya ini langsung rawahu Khali Ali bin Ali Al-Habsyi. Paman saya bersama teman-temannya dulu suka berburu, tapi berburu syar'i ya. Jadi kalau berburu burung, nanti burungnya itu jatuh disembelih dulu sehingga halal. Karena kalau burung itu mati karena peluru, sebagian ulama mengatakan itu matinya mati bangkai, karena dia dibunuh dengan sesuatu yang tumpul, bukan disembelih. Dan tembak itu bukan panah, karena kalau panah dengan tangan kita sendiri, kalau tembak itu ada bantuan alat pegas di sana, yang itu tidak sama dengan mati karena dipanah. Itu kembalinya pada ilmu fikih. Nah, Habib kok tahu? Belajarnya dari mana? Dari cerita ini, saya dicerita itu ya. Nah, paman saya dan teman-temannya berburu. Suatu hari pengen ke rumahnya Mbah Mangli. Berangkat naik motoran dulu ya, motoran. Nah, kebetulan lewat kebunnya Mbah Mangli, di situ lihat Mbah Mangli lagi metik jeruk. Ya, metik jeruk. Terus kata Mbah Mangli, lanjut ke atas. Naiknya ke atas itu jauh, sampai di atas parkir masuk rumah, Mbah Manglinya keluar. Monggo Ndoro Habib, bingung Pak Alik saya itu. Wong yang naik motor baru sampai, yang jalan kaki kok udah duluan. Mikiro. Enak ya kalau punya ilmu gitu ya. Mekah, cuy. Ya, mau ada rapat di Jakarta, nyantai aja di kamar dulu. Rapat mulai, cuy, nyampe gitu. Nggak perlu pakai antigen, ya, apalagi PCR, nggak perlu ya. Karena dari kamar langsung ke kamar, selesai. Cuy. Nah, ini ilmunya ilmu apa? Cuy. Nah, salah satu teman paman saya itu lapar. Mbah Mangli itu paham kalau tamunya lapar semua.
Jadi datang tuh nggak diajak ngobrol, langsung disuguhi semua. Nah, suguhannya itu makannya nasinya cuman selepek kecil. Ya, selepek kecil, satu orang selepek kecil. Disitulah temennya Pak Lek saya batin dalam hati. Katanya wali, katanya kiai besar, tahu putu Nabi datang kok cuma nasi selepek. Ini yang cerita yang bersangkutan loh ya, artinya menyesali obrolan hatinya yang nggak betul gitu ya. Waktu seperti itu di hati ngomong, Mbah Mangli langsung jawab, Doro Habib, insya Allah sak lepek berkah. Langsung, ya Allah kok ruh. Dua ya, ini sudah dua. Nah, waktu paman saya dan teman-temannya lihat Mbah Mangli metik jeruk, itu ya pengen jeruknya gitu ya. Akhirnya temennya paman saya itu makan satu lepek, enggak ente-ente. Yang satu lepek dimakan enggak habis. Sampai bingung itu kok enggak ente-ente. Nyumber terus. Kayak sak. Oh, kalau sekarang kan sak microwave. Apa namanya itu? Magicom ya. Sak Magicom. Kalau dulu sak Wakul itu dulu Wakul ya. Sekarang Magicom. Berubah nama itu Wakul. Jadi Magicom. Magicul. Wakul. Nanti kita buat Magicul ya. Nah, Wakul magic. Nah, ini Wakul magic yang asli yaitu usah lepek dimakan nggak habis dan nggak bisa habis. Waret sampai di sini. Keramatnya Mbah Mangli barokah. Nah, waktu mau pulang terus disangoni jeruk. Ini jeruknya. Monggo Doro Habib buat sanggup pulang. Jadi dalam satu peristiwa itu 3 keramat Mbah Mangli dirasakan sama paman saya dan teman-temannya. Nah, yang pengen saya garis bawahi apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan itu banyak sekali, tapi ternyata cuman sebentar. Nah, ini yang seharusnya kita cari ilmu yang begini. Bagaimana waktu kita yang banyak itu bisa menghasilkan banyak hal. Nah, sementara sekarang waktu kita banyak, gak ada yang kita hasilkan. Berarti waktu kita tidak barokah. Kenapa nggak barokah? Di antaranya penyebab nggak berkah, nggak nurut sama orang tua, nggak nurut sama ayah bunda, sok keminter di hadapan bapak ibunya, lupa derajat orang tuanya dan lupa derajat dirinya. Kita ini orang Jawa diajari kalau jadi manten itu sungkem berangkang marani orang tua. Betul. Kalau kita jadi manten pakai keris, waktu mau sungkem kerisnya suruh nyopot. Betul. Jangan bilang kalau nggak dicopot nggak bisa berangkang. Bukan. Itu simbol kamu berhadapan dengan orang tuamu tidak boleh bawa senjata. Nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa apa-apa. Berangkang seperti dulu kamu berangkang ngadep orang tua. Masya Allah, sekarang anak nyuruh orang tuanya berangkang ngadep dirinya, diwalik. Mau berkah bagaimana? Baru punya uang sedikit, ibunya pinjem, gilir atau bayar, nggak pernah nyaur ya. Betul? Ada ndak yang model begitu? Utang terus, rumah sana golek duit gampang. Dia cangkem. Maaf saya ngomong kasar sama orang yang seperti itu. Ini ibunya loh ya, sampai ibunya tuh saking halusnya hatinya, gak ngomong sama anaknya, awakmu wekku, kau ini, gak ngomong begitu. Nabi bersabda, anta wa maluka li abik, dirimu, hartamu semuanya milik orang tuamu. Tapi orang tua ngomong sama anak, nak tolong ibu utang dulu. Masya Allah, utang. Apa gak nangis kita tuh sampai ibu kita tuh halus ngomong, nak utang dulu.
Lah kok sekarang anaknya tambah nagih, utangnya belum dibayar Bu yang kemarin, ini udah mau utang lagi. Ibu nggak punya perasaan ya, tahu anak susah masih diutangi terus, nambah susah lagi. Ada enggak anak model begitu? Ada. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi, mohon maaf, ini suami-suami mau saya ingatkan, walaupun istrimu secantiknya cantik sejagat raya, kalau istrimu tadi menjelek-jelekkan ibu bapakmu, segera cari istri satu lagi. Jangan dibuang. Kita nggak mengajarkan orang buang istri. Tapi buat apa istri kalau kemudian ngajari benci orang tua? Buat apa istri kalau membuat kamu jauh dari surgamu yang ada di telapak kaki ibu dan ayahmu? Buat apa? Jangan dibuang, carilah lagi. Siap pemuda? Tuh, siap. Saya mau nanya sama ibu bupati ya, boleh ya? Mewakili ibu-ibu ya Bu. Ibu pilih mana? Menantu perempuan yang sayang sama ibu atau menantu perempuan yang kurang ajar? Yang sayang ya. Jadi kalau ibu punya mantu perempuan kurang ajar, kira-kira mau ndak menyarankan begini pada anak laki-laki ibu? Gelo meneh. Jawabannya off the record ya, nggak usah disebarkan. Nah, cukup di hati. Kira-kira jawabannya apa Bu? Kalau ibu punya mantu kurang ajar, ibu ngomong sama anak laki-laki ibu apa? Mbokmu ke iso mbok ganti, bojomu iso mbok. Betul? Ya, tapi ya ojo ngono. Ya jangan seperti itu. Nasihati istrimu. Kalau nggak mau dinasihatin, ya sabari. Ya sabari, gak bisa disabari. Dongakno cepet ngawur. Dongakno cepet mati. Wah, radikal ini saudara-saudara. Dongakno cepet oleh ganti apa? Ganti akhlaknya yang jelek jadi baik. Tapi memang keterlaluan kok. Itu ada loh istri model begini. Maaf ya Bu ya, ini nyebabkan nggak berkah. Maaf nih suami-suami, mohon maaf. Ini begini karena fakta dari WA yang masuk. Habib, bagaimana nih Habib? Kenapa? Istri saya tidak mau tinggal di rumah bersama saya karena ada ibu saya di situ. Istri saya nyuruh saya milih siapa yang keluar, ibumu atau aku. Saya mau nanya, kalau ada mantu perempuan model begitu, enaknya diapakan? Di Lombok apa di Rajang? Di Lombok gitu ya kalau anak kecil. Diulek, wow sadis kan ya. Tadi ibu bilang dinasehatin, terakhir ulek saja Beb gitu ya. Sudah berubah sekarang ya. Loh ini nyata, memang betul nyata. Saya ditanya begitu. Gimana Beb? Istri saya suruh saya milih, saya ibu saya yang keluar atau dia yang akan keluar dari rumah. Saya jawab, yo mbokmu ojo metu, bojomu ojo metu. Terus bagaimana? Ya kamu yang pandai-pandai menjadikan keduanya bisa tinggal satu rumah. Masa nggak mampu merayu wanita? Berarti kamu bukan laki-laki. Ibu ya? Oh menikahi bisa kok merayu nggak bisa, itu berarti bukan laki-laki. Kalau kamu bisa menikahinya berarti engkau harus mampu merayunya. Kok lihat saya nggak enak, kenapa ini? Nah ini nyata, itu menyebabkan berkah hilang. Alhamdulillah sudah 1 jam 20 menit saya bicara, betul Mas Eto? Hah? 24 menit tambahan, sudah 1,5 jam. Nggak boleh pengajian ini lama-lama, ini masih pandemi. Iya masih pandemi, nggak boleh lama-lama. Enggak, tapi ini kan nggak lama toh? Enggak, ini cuma sebentar. Orang kok lihat 1 jam 24 menit itu salah jamnya. Kita bangun masih
hangat. Terakhir tuh belum selesai. Nyupir dari Solo sampai Demak ini ya lumayan. Kalau nyupirnya 2,5 jam, ya pengajiannya kan minimal 2,5 jam. Tapi kalau begitu kan kesian sopirnya. Sopirnya. Terakhir, karena banyak itu ilmunya Isra Mi'raj, tapi saya mau kasih garis bawah 2 hal. Di ayat tersebut dikatakan bi'abdihi. Yang diperjalankan itu bukan Rasul Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi hambanya Allah yang namanya baginda Muhammad SAW. Di ayat itu ya, Allah nggak menyebut Rasulullah, nggak menyebut Nabiullah ya, tapi bi'abdihi, hambanya. Artinya apa? Bisa dicontoh. Kalau Rasul nggak bisa dicontoh. Kalau Nabi nggak bisa dicontoh, selesai. Kita nggak bisa jadi Nabi, kita nggak bisa jadi Rasul. Di sini ada pesan, kalau kamu pengen diangkat tinggi derajatmu, kalau kamu pengen dimuliakan, kalau kamu pengen diperjalankan, kalau kamu pengen seperti kata Mbah Surip, tak gendong. Nah, kalau kamu pengen digendong, ya pengen digendong, duduk manis di buruk yang jalan, sampai titiknya kamu turun, buruknya diam, kamu naik lagi, buruknya jalan, langitnya buka buat kamu, kamunya nggak usah buka langitnya buka buat kamu. Semua Nabi dan Rasul dikumpulkan, bukan kamu yang mengumpulkan. Artinya apa? Kamu betul-betul dilayani dan diangkat setinggi-tingginya. Satu syaratnya, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Tapi zaman sekarang cari hamba Allah itu susah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu siang-siang, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah kalau sholat sunnah kan 1 hari 1000 rakaat. Perempuan 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu beliau siang-siang keluar, kata almarhum kakek saya wafat di Kudus usia 93 tahun. Ya, adiknya kakek saya wafatnya di Semarang. Kalau Mbah Buyut saya wafatnya di Pati. Saya ini darahnya memang darah Kudus, Semarang, Pati. Tapi saya lahir di Solo. Kata kakek saya, Habib Ahmad Al-Idrus, itu siang-siang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah keluar bawa lampu tintir. Kalau dulu kan masih tintir ya. Siang jam 12 siang. Ditanya sama orang, mau kemana? Mau ke pasar. Loh, ini siang-siang kok bawa tintir, kenapa? Mau cari manusia. Jadi Sayyidah Rabi'ah yakin cari manusia nggak ketemu. Berarti yang ketemu ini siapa itu ya? Mungkin kalau lihat kita ini mungkin juga kayak petek gitu ya. Wajah-wajah kita naudzubillah min dzalik. Mau cari manusia susah. Cari manusia susah di zaman itu. Makanya kita jangan kaget kalau di pengajian kok ya masih ada yang ngerasani jamaah pengajian yang lain. Kalau sing kudu ngireng kae lho. Ini apa? Ngaji kok pamer tas. Ini ngerasani atau gak ngerasani? Ngerasani. Gak usah sama ngaji kok ngerasani. Wadah lagi jamaah yang Masya Allah hebatnya itu. Wah, yai khutbah Jumat gak pernah ganti. Itu saja yang dibaca, rukun tok. Emang gak punya ilmu yai? Masya Allah. Oh, baru jadi santri kok gaya ngajari kiai. Ini manusia yang begini. Ini belum jadi manusia. Karena orang itu ada 4 tingkatan. 1 hewan, yang kedua satu lebih buruk dari hewan, kedua hewan, ketiga manusia, keempat malaikat, yang kelima lebih mulia dari malaikat. Nah, ini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau kita jadi hamba Allah, gak ada orang putus asa. Bu, yang ngasih ibu uang siapa? Yakin? Katanya ibu-ibu yang ngasih uang siapa? Allah. Jadi kalau suami gak ngasih uang, harusnya ibu bagaimana?
Suami-suami ketika nggak ngasih uang ke istri, istri marah atau bahagia? Nyanyi. Istrinya bernyanyi. Kita juga tanya sama suami-suami, yang ngasih uang siapa? Kita yakinkan rezeki semua dari Allah. Tapi saat cari rezeki nggak dapat, sedih atau nggak sedih? Sedih, wajar. Tapi kalau putus asa tidak boleh, nggak wajar. Nggak wajar putus asa. Ada seorang wanita ditinggal pergi suaminya keluar kota cari rezeki. Datanglah tetangga wanitanya ke rumah wanita tadi. Kemudian mulai menghidupkan kompor lewat lisannya, alias ngompori. Dek, Mbak, suaminya kemana? Keluar kota. Kamu ditinggalin apa? Gak ninggalin apa-apa. Lah terus nanti makanmu bagaimana? Lah untung yang diajak ngomong ini jamaahnya Habib Novel, jamaahnya Pak Yai. Ya, jamaahnya Pak Yai. Suamiku itu hanya hambanya pemberi rezeki. Biarlah hambanya pemberi rezeki pergi. Yang memberi rezeki nggak pernah pergi. Ada suamiku yang ngasih rezeki Allah, nggak ada suamiku yang ngasih rezeki juga Allah. Selesai masalah. Suatu ketika seorang sufi, dikit lagi selesai, udah capek saya.